A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali nih belajar lagi sama Mas Faiz. Udah kangen ya dengerin Mas Faiz ngomong. Mas Faiz ngomong tuh membangkitkan semangat ya. Apalagi siang hari ini seperti biasa kita akan bicara tentang pengetahuan yang datang nggak jauh dari kita gitu. Yang dari yang sudah-sudah kita banyak bukan kita deng, saya banyak nggak tahunya ternyata. Wisdomnya Nusantara tuh luar biasa, wisdomnya Jawa tuh luar biasa. Jadi mudah-mudahan siang hari ini kita bisa belajar dengan sangat menyenangkan, membahagiakan, dan tentu saja mencerahkan. Tidak berpanjang lebar, kita langsung siap-siap untuk menyimak apa yang akan hendak disampaikan oleh guru kita siang hari ini, Mas Fahrudin Faiz. Kepada Mas Faiz, monggo dipersilakan, Mas. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Suara saya terdengar kah, Bapak Ibu? Atau terlalu kecil? Aman sih di saya, Mas Faiz. Aman ya. Baik. Semoga aman ini untuk seterusnya. Memang musimnya banyak sering down, Mas Abu. Iya, Di tempat betul Mas. saya Ini, juga. aduh, Iya. gawat. Di tempat saya juga bolak-balik ini down. Semoga siang hari ini lancar. Baik, Bapak Ibu, siang hari ini kita belajar lagi ya tentang kearifan-kearifan Jawa. Ini saya semacam memenuhi beberapa permintaan kemarin. Siang hari ini kita akan belajar agama paling tua di Jawa. Orang mengenalnya ini agama Jawa zaman purba. Baik, bismillah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama Kapitayan atau agama Kapitayan. Sebenarnya mungkin pasnya bukan agama. Kalau agama itu kan pendefinisian baru tentang sistem kepercayaannya manusia. Mungkin ya kita sebut saja sistem kepercayaan Kapitayan. Yang ini berasal dari era Jawa kuno. Ini sebenarnya adanya Kapitayan ini membuktikan bahwa memang nenek moyang kita itu nenek moyang yang berketuhanan. Jadi tidak salah kalau Pancasila kita itu sila pertama itu ketuhanan. Baik, ini semacam agama asli. Jadi ini saya banyak mengambil dari penelitiannya Pak Agus Sunyoto dan beberapa penelitian yang lain. Karena memang data tentang agama atau sistem kepercayaan yang namanya Kapitayan ini masih sulit kita temukan. Jadi dapatnya banyak dari serat, dari babat, dari suluk, dari masa yang agak jauh dari kehidupan agama-agama ini. Cuma beberapa tinggalan-tinggalan fosil, artefak itu banyak ditemukan tentang adanya kepercayaan purba yang namanya Kapitayan ini. Yang catatan pertama dari banyak penelitian itu sistem kepercayaan model Kapitayan ini diasumsikan ini menjadi satu kepercayaan yang tersebar di mana-mana pada zaman itu, di India, di Indochina, Tiongkok Selatan, dan lain-lain. Ya cuma memang kalau untuk di Jawa ini kita ketemunya, saya bilang tadi, barang-barang artefak seperti dolmen. Dolmen itu tempat untuk naruh sajen. Kemudian menhir, menhir itu tugu dari batu yang itu yang tempat penyembahan nenek moyang. Sarkofagus, sarkofagus itu peti jenazah dan lain-lain. Ini bukti-bukti adanya sistem kepercayaan kuno yang kita kenal sebagai Kapitayan ini. Bahkan di satu penelitian disebut ini berkembang bahkan sejak zaman batu. Karena yang tadi dolmen dan lain-lain itu kan ketemunya ya
artefak yang ditinggalkan itu bentuknya bebatuan, alat-alatnya dari batu. Nah, kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah ras itu kan ada zaman batu, ada zaman perunggu, ada zaman besi. Nah, sistem kapitayan ini ada sejak zaman batu. Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan lain sebagainya. Ini berarti sejak zaman manusia cerdas yang dikenal Homo sapien, kita itu sudah beragama. Kita itu sudah punya sistem kepercayaan. Karena era Paleolitikum ini kan hitungan saya ya sekitar 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini kan persis sama dengan munculnya Homo sapien. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, Homo sapien itu kita punya beberapa temuan, misalnya di Tulungagung, Wajakensis, di Ngandong, Solo, bahkan ada juga di Flores, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita itu, silsilah kita bahkan sampai era Paleolitikum itu ada. Jadi nyambung sebenarnya kita. Ini menarik nanti kalau dicari ya Bapak Ibu. Homo sapien itu usianya sekitar itu. Sementara saya itu beberapa kali baca kitab kuning itu, karya-karya seperti Ibnu Katsir dan lain-lain. Nabi Adam itu usianya atau adanya di tahun sekitar 6.000-an tahun sebelum Masehi. Jadi ini agak jauh tahunnya. Sementara Homo sapien itu kalau mengikuti arkeologi itu sekitar 50.000, 10.000. Ini nanti jadi perdebatan ramai tentang evolusi ini. Tentang siapa manusia pertama atau siapa itu Adam. Mungkin kapan-kapan ya kita bahas ini. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini agama sejak era Paleolitikum, kemudian sejak ras Melanesia, kita itu kan isinya dua, ras kita gabungan antara ras Melanesia dan yang ini dari Afrika, kemudian dan ras Austronesia. Austronesia ini dari Asia Tenggara, seputar India, Cina. Nah, gabungan dari ini nanti kita menyebutnya Austro-Melanesia, ini ras Melayu. Nah, sejak zaman ini, sejak zaman-zaman Paleolitikum ini ternyata sudah ada sistem kepercayaan model kapitayan ini. Dan nanti kalau Bapak Ibu sudah mengerti sedikit-sedikit akan paham kenapa sih bangsa kita itu sangat kuat spiritualitasnya. Karena memang sejak zaman nenek moyang itu sudah fokus ke sini cara berpikirnya. Baik, ini data-data dari beberapa penelitian awal sebenarnya, meskipun ada juga yang masih ingin membuktikan lebih jauh tentang keberadaan agama kapitayan ini. Nah, kenapa dinamai kapitayan? Karena memang sistem kapitayan ini yang dipercayai atau Tuhannya itu dikenal dengan nama Sang Hyang Toyo. Jadi Sang Hyang Toyo itu ya Tuhannya agama kapitayan. Toyo itu artinya tidak terbayangkan, tidak terjangkau, absolut, mutlak. Itu artinya Toyo. Jadi Sang Hyang Toyo itu berarti ya Tuhan yang sifatnya tidak terbayangkan, tidak terjangkau, tidak tergapai oleh panca indera. Ini konsep yang sangat abstrak. Jadi ternyata nenek moyang kita itu sejak zaman Paleolitikum itu sudah punya konsep ketuhanan yang sangat abstrak seperti ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu kenal istilah suwung atau awang, uwung, ini sebenarnya atribut-atribut ketuhanannya. Jadi ada banyak belakangan buku-buku yang ditulis tentang suwung ini. Nah, jadi kenapa dinamai kapitayan? Ya karena memang dari nama yang dipercaya, sebut saja Tuhannya, itu yang disebut Sang Hyang Toyo. Dan itu menarik nanti kata kapitayan itu, kalau Bapak Ibu membuka kamus bahasa Jawa, itu nanti berubah artinya. Kalau hari ini kata kapitayan itu atau pitoyo, kata dasar pitoyo itu artinya percaya.
Jadi kapitayan itu kalau di kamus-kamus bahasa Jawa hari ini itu artinya kepercayaan atau keyakinan. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan dulu memang ini kepercayaan dasar kita. Kepercayaan awal bangsa Jawa. Itu agamanya namanya Kapitayan. Dengan konsep ketuhanan yang sangat abstrak yang dikenal sebagai Sang Hyang Toyo. Baik. Nah, pembawanya, tokoh penganjurnya yang masyhur sekali, terkenal sekali, itu ya Bapak Ibu kemarin sudah pernah kita mencoba membahas ini, yaitu Dang Hyang Semar. Jadi Dang Hyang ini ya Dang itu kata sandang, Hyang itu sebenarnya yang berunsur ketuhanan. Orang zaman itu ada istilah Sang Hyang dengan Dang Hyang. Kalau Sang Hyang itu biasanya menyebut yang levelnya sudah dewa-dewa. Tapi Dang Hyang ini semacam kekuatan yang manusia yang punya daya, punya kekuatan, punya keistimewaan, kemuliaan sebagaimana dewa-dewa. Namanya Dang Hyang. Orang Jawa belakangan biasanya Dang Hyang ini ya menyebutnya pakai istilah simpel, danyang. Jadi yang didefinisikan danyang itu kan penunggu satu tempat, roh di satu tempat, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dari kata Dang Hyang. Nah, ada yang bilang Dang Hyang Semar ini asalnya dari Sweta Dwipa. Sweta Dwipa itu awalnya katanya satu benua yang tenggelam karena banjir besar. Sehingga mereka ini terus ngungsi ke Pulau Jawa. Nah, nanti ada teori-teori tambahan, ada yang bilang Sweta Dwipa itu kalau hari ini mungkin kita kenalnya pakai istilah Atlantis atau apalah itu. Nah, itu zaman itu dikenal sebagai Sweta Dwipa. Nah, dalam beberapa suluk atau babat disebutkan bahwa Dang Hyang Semar ini sebenarnya punya saudara namanya Hantogo. Cuma Hantogo ini tinggalnya tidak di Jawa, tapi di luar Jawa. Kalau dalam wayang Jawa kemudian Hantogo ini diadopsi figurnya jadi wayang namanya Togog. Dan dia juga punya saudara yang lain namanya Manik Moyo. Manik Moyo ini saudara gaibnya. Tinggalnya tidak di bumi, tapi istilahnya kahyangan. Kahyangan itu ya tempatnya para hyang, tempatnya dewa-dewa, tempatnya hal-hal spiritual. Itu orang menyebutnya kahyangan. Nah, ini bisa ditemukan cerita-cerita ini di babat-babat, di suluk-suluk saudara-saudaranya Semar. Ada tokoh-tokoh yang lain yang berhubungan dengan agama ini, ada yang bilang ya Kiai Semar, kemudian Bagong, kemudian Nolo Gareng, ini sebenarnya tokoh-tokoh spiritual dari agama Kapitayan. Yang oleh para wali, tokoh-tokoh ini diambil, diadopsi jadi Punokawan atau Ponokawan. Yang ini yang tokoh-tokoh ini digambarkan yang mampu menemani rakyat kecil. Tapi kekuatannya dahsyat. Mereka ini bahkan kalau di wayang itu bisa mengalahkan dewa-dewa. Tapi hidupnya membaur di kalangan rakyat kecil. Nah, jadi ini pembawanya yang membuat sistem kepercayaan Kapitayan itu muncul di tanah Jawa. Ini dari beberapa suluk. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita kenali sebentar sosok figur Tuhan, figur yang dipercaya dari agama Kapitayan ini. Ya, tadi saya sebut namanya Sang Hyang Toyo. Kalau orang Jawa ditanya tentang ini, mereka akan bilang ya Sang Hyang Toyo itu tan keno kinoyo ngopo. Tan keno kinoyo ngopo itu tidak bisa digambarkan. Kalau bahasa Arabnya, kalau dalam Islam mungkin ya laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak bisa diuraikan, tidak bisa digambarkan
apapun yang terbersit di pikiran kita tentang dia, pasti itu bukan dia. Nah, itu namanya hakikatnya Sang Hyang Toyo ini. Tapi nanti Sang Hyang Toyo ini untuk bisa dikenali, ya karena kalau absolutely tan kena kinoyo ngopo, ndak akan ada orang kenal. Ndak akan ada orang mengakui keberadaannya. Untuk bisa dikenali, maka dia mempribadi. Mungkin kalau dalam bahasa tasawufnya tajalli. Menampakkan dirinya, menampakkan dalam tanda petik. Jadi menampakkan diri bukan berarti menampakkan fisiknya, tapi menunjukkan dayanya. Jadi menunjukkan kekuatannya, menunjukkan keindahannya, menunjukkan kerapiannya, dan lain sebagainya kalau pakai bahasa teologi. Nah, daya yang dimiliki oleh Sang Hyang Toyo itu namanya tu atau to. Nah, tu atau to ini kalau hubungannya dengan Sang Hyang Toyo ini kan dia dayanya. Cuma orang Jawa menyebutnya inilah Sang Hyang Tunggal. Jadi ya karena kalau tidak bisa disebut sama sekali kan ya tidak bisa dipuji, tidak bisa diidentifikasi. Nah, Tuhan yang menampakkan dirinya namanya Tu. Oleh orang Jawa dia disebut Sang Hyang Tunggal. Nah, daya tadi ada yang sifatnya kebaikan, ada yang sifatnya keburukan. Keburukan menurut kita. Jadi hidup ini kan ya ada positif, ada negatif. Ada enak, ada tidak enak. Ada anugerah, ada musibah. Semua kan daya berasal dari Tuhan. Nah, tu atau to tadi yang sifatnya kebaikan, kenikmatan, anugerah, ini oleh orang Jawa disebut Sang Hyang Wenang. Jadi Sang Hyang Tunggal itu punya dua manifestasi, yaitu Sang Hyang Wenang untuk kebaikan, anugerah, dan Sang Manik Moyo yang ini untuk keburukan, keduniaan, untuk hal-hal yang negatif. Jadi ini gambaran teologisnya tentang Sang Hyang Toyo tadi. Yang tan keno kinoyo ngopo itu bertajalli memanifestasikan dirinya sehingga muncul namanya tu atau to. Ini yang disebut Sang Hyang Tunggal oleh orang Jawa. Yang Sang Hyang Tunggal ini punya dua power, yang satu Sang Hyang Wenang, yang satu Sang Manik Moyo. Yang Manik Moyo ini tidak dikasih yang karena biasanya yang diberi sajen pujian yang punya daya anugerah dan lain sebagainya. Nah, ini menarik nanti kalau Bapak Ibu yang mendalami tasawuf nanti ini tu atau to itu kalau di tasawuf mungkin konsepnya dekat dengan Nur Muhammad. Jadi yang dari situ kemudian manifestasi alam semesta muncul. Baik, jadi ini dasar pertama. Ini menarik ya. Ini padahal ini Jawa era Paleolitikum, era purba kuno sudah punya konsep ketuhanan yang sedalam ini. Kita lanjutkan. Yang ini nanti banyak sekali yang diadopsi oleh para wali dalam rangka dakwahnya. Nah, kekuatan tadi, yang kekuatannya Sang Hyang Toyo tadi, itu hadir di mana-mana, dalam apapun. Di batu-batu, di pohon-pohon, di segalanya. Jadi di balik segalanya itu ada daya ketuhanan. Nah, oleh orang Jawa, kalau ada sesuatu yang diasumsikan bahwa daya ketuhanan ada di situ, ya memang dikasih kata tu atau to. Makanya ada istilah watu, tugu, tunggul, tumbak, topeng, tosan. Tosan itu batu akik, toya, dan lain sebagainya. Ini diasumsikan ini dulu istilah-istilah untuk menyebut sesuatu yang dibaliknya kemungkinan ada daya ketuhanan. Nanti
Bapak Ibu boleh mengumpulkan banyak sekali istilah-istilah agama Jawa itu yang di bahasa Jawa itu yang ada kata tu atau to. Biasanya di baliknya ada makna spiritualnya. Dan ya kayak tumbak, watu, tunggul, tugu itu kan biasanya tugu tertentu, batu tertentu, tombak tertentu itu dimuliakan oleh orang Jawa karena dianggap di situ ada kekuatan ilahiyahnya. Nah, jadi ini yang sering kemudian membuat orang salah paham. Jadi banyak orang anggap, oh berarti orang Jawa zaman dulu itu belum pinter. Mereka nyembah batu, nyembah pohon, nyembah monumen, nyembah apa. Enggak, mereka sudah punya sistem teologis yang dalam. Jadi enggak sekedar nyembah batu. Mereka enggak kenal dewa-dewa. Kalau nantinya ada agama Hindu datang, itu mereka kenal dewa-dewa. Tapi sebelum itu mereka belum kenal. Jadi kalau kenal dewa-dewa kan mudah. Oh kalau di air ada dewa laut, Baruna. Oh kalau enggak, mereka belum kenal itu. Jadi memang murni ini daya ketuhanannya. Jadi mereka enggak nyembah pohon, enggak nyembah batu, tapi daya ketuhanan yang ada di baliknya. Baik, jadi ini konsep ketuhanannya. Nah ini dulu yang saya kasih sisipan catatan ya, ketika para sejarawan Belanda meneliti itu banyak yang salah paham. Sehingga sering sekali bahkan sampai hari ini banyak di buku-buku sejarah itu pokoknya ajarannya Jawa kuno itu animisme, dinamisme, begitu saja. Jadi seolah-olah mereka itu menyembah roh dan menyembah benda-benda. Itu kan definisinya animisme kan begitu. Karena memang kelihatannya begitu. Tapi sebenarnya enggak itu. Di balik yang disebut penyembahan-penyembahan tadi ada makna-makna lebih dalam tentang ketuhanan. Jadi mereka tidak menyembah itu. Mereka enggak nyembah mata air, nyembah batu, nyembah pohon. Enggak. Jadi mereka melihat yang di balik itu. Makanya membaca budaya Jawa itu kita harus pinter, tidak terjebak di lahiriahnya. Kayak kemarin ada kasus tumpeng yang ditendang dan lain sebagainya itu, atau sajen yang ditendang. Maknanya tidak di situ sebenarnya, di balik itu. Jadi kan kita kadang kita wah mubadir ya itu makanan kok dibuang-buang, enggak, maknanya tidak di makanannya. Ada makna lebih dalam dari itu. Nah, itu khas Jawa itu sampai nanti ke belakang cara berpikir ini ada. Baik, saya lanjutkan tentang ketuhanan lagi. Nah, untuk menyembah Tuhan juga nanti ada ritualnya. Antara lain ini yang untuk umum orang biasa. Ritualnya itu biasanya ya sajen. Jadi memberi persembahan. Makanya sajen itu pakai, kalau dulu penganut kapitayan pakai tumpeng. Sampai hari ini masih ada karena memang masih dilestarikan oleh para wali dengan makna berbeda. Tumpeng kan juga ada tu-nya di baliknya. Tumpi. Tumpi itu kue dari tepung. Mungkin kalau hari ini ya apem. Diubah oleh para wali jadi apem karena kepentingannya memasukkan nama apem itu dari istilah bahasa Arab afun untuk pemaafan. Jadi sehingga kata tumpi tidak populer lagi. Padahal aslinya namanya tumpi. Kemudian ada tumbu. Bapak Ibu yang Jawa mungkin masih ngerti ya, tumbu itu yang wadahnya makanan yang terbuat dari bambu yang dianyam. Tuak minuman. Nah, tukung. Tukung itu mungkin hari ini orang kenalnya ingkung. Itu ayam. Itu zaman itu untuk dipersembahkan pada Sang Hyang Tunggal. Nah, ini biasanya ditaruh di tempat yang dianggap di situ ada kekuatan ketuhanannya. Tungkup, watu, tugu, tunggak, tuk. Tuk itu mata air dan lain sebagainya. Nah, bahkan nanti ada tidak hanya persembahan. Jadi ada cerita mereka juga biasanya memberi persembahan khusus karena punya permohonan tertentu, ada kepentingan mendesak misalnya. Persembahan khusus itu kalau nanti disebutnya jadi tumbal.
Nah, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, mungkin coraknya agak negatif, ya namanya tuju. Tuju itu tenung. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka inginkan biasanya plus tumbal. Nah, tumbal itu ya ada kata tunya juga di balik itu ada daya ilahiyah yang bermain. Cuma kan tadi ada yang positif, ada yang negatif tadi. Nah, jadi ini logik ketuhanannya, sistem teologinya agama kapitayan ini. Jadi ada makna-makna serba tu tadi. Nah, ini menarik. Ini saya tidak tahu datanya, tapi di salah satu penelitian disebut kalau yang mempersembahkan sajen-sajen itu masyarakat biasa. Tapi rohaniwannya, kiainya, tokoh agamanya ada ibadahnya khusus. Ini yang kesan saya mirip orang sholat. Jadi penyembahan khusus pada Sang Hyang Toyo itu ada di satu tempat tertentu khusus namanya sanggar kalau zaman dulu. Ini nanti yang diadopsi oleh para wali jadi namanya langgar. Kalau di Jawa itu kan musola, sekarang orang menyebutnya musola, kalau dulu menyebutnya langgar. Langgar itu ya dari sanggar, yang dulunya tempat peribadatan kapitayan ini. Bentuknya biasanya bangunan yang segi empat, terus beratap tumpang, ada tutuknya. Tutuk itu ada semacam lubang. Kalau Bapak Ibu pernah ke langgar, itu kan biasanya tempatnya imaman, itu ada lubang, agak menjorok sedikit, tempatnya imam mimpin sholat. Kalau dulu itu namanya tutuk. Kalau bagi agama kapitayan ini sebenarnya simbolisasi dari Sang Hyang Toyo, simbol dari kehampaan, suwung. Jadi ada lubang yang tidak ada apa-apanya. Nah, gerakannya ada 5. Yang pertama namanya tulajek. Tulajek itu berdiri menghadap kekosongan tadi, lubang kecil tadi yang dibuat. Jadi menghadap tutuk. Nanti tangannya diangkat sambil menghadirkan Sang Hyang Toyo dalam hati. Hati itu namanya tutut. Jadi berdiri tegak menatap lubang kehampaan tadi sambil khusyuk membayangkan Sang Hyang Toyo. Kemudian swadikep. Swadikep itu tangannya sekarang diturunkan bersedekap di dada tepat di atas hati. Nah, ini simbol fokus merasakan hadirnya Sang Hyang Toyo di dalam hati. Kemudian terus tungkul. Tungkul ini kayak orang rukuk. Membungkuk, kemudian memandang ke bawah. Kemudian ada tulumpak. Tulumpak itu bersimpuh dengan tumit yang diduduki. Ini kayak orang tahiyat. Dan ada tondem. Tondem itu bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Nah, ini gaya ibadahnya ulamanya. Jadi tokoh agamanya kapitayan. Kalau orang biasa biasanya ya cara peribadannya ya mengirim sajen-sajen. Tapi kalau yang tokoh agamanya semacam ini cara beribadahnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada kepercayaan lagi tentang anugerah. Jadi orang yang menyembah Sang Hyang Toyo ini, kalau dia khusyuk terus serius, lama-lama, dia akan mendapat anugerah, kekuatan ilahiyah. Kalau itu sifatnya positif, namanya tuah. Kalau negatif, namanya tulah. Jadi tulah ini orang yang punya tuah itu dia bisa melakukan banyak hal macam-macam yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan orang biasa.
Dan dia juga punya tulah. Tulah itu jangan sembarangan sama orang ini kita bisa kualat. Itu dia punya daya tulah. Bisa membuatmu sakit, bisa membuatmu sulit hidupmu, bisa. Itu namanya tulah. Nah, nantinya dalam sistem masyarakat Jawa kuno, orang yang bisa jadi pemimpin itu orang yang harus punya tuah dan tulah. Orang inilah yang berhak nanti jadi ratu atau datu kalau bahasa Jawanya. Jadi bukan karena keturunan. Jadi menarik kalau di Jawa kuno itu yang berhak jadi pemimpin itu bukan karena keturunan tapi karena kualitasnya. Yang dilihat pertama ya kualitas religius spiritualnya, yang punya tuah dan punya tulah. Orang yang punya tuah itu orang yang mampu berkomunikasi langsung dengan yang gaib. Orang yang punya tulah itu orang yang tidak bisa dibuat sembarangan karena dayanya bisa mengalahkan kita, menyulitkan kita. Jadi raja-raja, pemimpin-pemimpin zaman itu dipastikan ya punya tuah dan punya tulah. Karena sosok inilah yang dianggap mampu dan berhak jadi pimpinannya masyarakat. Nah, kita pahami lagi tentang ratu ini ya. Nah, kalau orang sudah diangkat jadi ratu, yang dikaruniai tulah dan tuah tadi, semua aktivitasnya pasti tidak sembarangan. Nah, aktivitas yang tidak sembarangan dari seorang raja atau ratu itu nanti oleh masyarakat segala gerak-geriknya biasanya diberi inisial simbol namanya pi. Jadi ada tuah, ada tulah, perwujudannya namanya pi. Makanya raja itu, ratu itu, ini menarik kalau di budaya Jawa untuk menyebut raja itu ya ratu. Jadi kalau orang Jawa bilang ratu itu maksudnya ya raja tadi. Nah, ratu itu kalau di Jawa menyebut dirinya pinakulun atau pinakuhulun. Kadang-kadang diringkas jadi pukulun. Nah, itu menunjukkan diri yang sudah penuh dengan tuah dan tulah. Kalau dia ngomong, ucapannya pasti mulia. Nah, kalau zaman itu disebutnya pi, namanya pidato. Pidato itu diserap dari bahasa Jawa itu. Ada pidato. Kalau dia mendengar, itu juga pi juga, namanya piharso. Itu pendengar. Kalau dia mengajar, ajarannya pasti luar biasa. Namanya piwulang. Kalau dia memberi petuah, juga pasti luar biasa. Wong dia punya tuah, dia punya tulah. Namanya pitutur. Petunjuk dari raja ini namanya pituduh. Kalau dia menghukum, namanya pidono. Nanti diadopsi jadi pidana. Jika dia memberi sesuatu untuk bekal, itu pasti luar biasa, bisa kita jadikan andalan, namanya piandel, kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dia punya kekuatan, kekuatannya namanya pidekso. Orang yang kita melihat saja gentar, nah itu namanya pidekso. Nanti kalau meninggal, dia disebut pitoro. Nah, jadi ini sosok seorang ratu Jawa kuno. Jadi apapun yang muncul dari dia, itu manifestasi tuah dan tulah ini. Jadi tidak mungkin jadi pimpinan kalau tidak punya daya apa-apa. Dan segala yang dilakukan pasti efeknya besar. Karena dia dianggap mewakili kekuatan gaib dari Sang Hyang Toyo tadi. Dari dunia gaib tadi. Baik, saya lanjutkan. Ratu atau datu ini tidak bersifat mutlak diwariskan. Jadi ini menarik kalau dalam budaya Jawa kuno tidak ada kok anaknya raja harus jadi raja. Jadi anaknya raja tidak harus jadi raja, kecuali dia punya tuah dan tulah.
Kalau enggak ya enggak ada pewarisan otomatis. Dan pandangan bahwa anaknya raja harus raja, kemudian raja itu simbolnya Tuhan dan lain sebagainya itu nanti muncul setelah Hindu masuk. Jadi nanti ada ajaran namanya Bhagavatisme. Jadi tentang seseorang yang jadi cerminannya raja. Nah, jadi biasanya orang itu jadi puncaknya pimpinan diawali dari wilayah kecil namanya Wisoyo. Jadi penguasa Wisoyo namanya Roko. Kalau dia menaklukkan roko-roko yang lain baru dia disebut ratu. Jadi ini memang murni usaha sendiri. Jadi zaman nenek moyang kita tidak ada kok pimpinan itu diwariskan, dihadiahin. Enggak. Dia melalui ujian-ujian yang berat untuk menegaskan tuah dan tulahnya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh para wali songo terhadap ajaran Kapitayan ini. Jadi sudah banyak kita bahas bagaimana dulu para wali ini begitu ingin membaur dengan masyarakat Jawa, melakukan dakwahnya agar dekat, tidak jauh-jauh dari cara berpikir dan pola perilaku hidup Jawa. Nah, simbol-simbol Kapitayan ini yang kemudian banyak diambil. Jadi yang sebenarnya ketika datangnya para wali, kelompok agama Kapitayan ini sebenarnya sudah banyak tersisih oleh Hindu, oleh Buddha, bahkan kemudian Islam datang, itu mereka tersisih. Bahkan ceritanya sejak berdirinya Kediri ini kan awal yang era Hindu, mereka ini banyak yang terusir kemudian naik ke gunung-gunung. Jadi banyak artefak yang ditemukan misalnya di Gunung Kloto atau Gunung Wilis. Ini peninggalan-peninggalan dari Kapitayan ini. Bahkan nanti banyak juga yang dibawa pulang oleh Belanda. Jadi banyak tinggalan-tinggalan yang oleh Belanda dibawa ke Leiden. Sehingga nanti menarik, di Leiden itu ada aliran kepercayaan namanya Hasoko Jowo. Nah, ini mungkin orang-orang yang tinggal di sana, orang Jawa yang tinggal di sana melanjutkan kebatinan gaya Kapitayan ini. Jadi malah di Leiden ada. Jadi ini memang banyak tersingkir. Nanti ketika Singosari Mojopahit datang era Buddha masuk, itu mereka banyak tersingkir ke pesisir-pesisir selatan tanah Jawa. Jadi daerah-daerah pedalaman. Dan ini nanti mendapat tempat banyak dengan munculnya wali songo yang memanfaatkan cara berpikir lama yang sifatnya spiritual kebatinan ini. Jadi saya sebut misalnya tadi konsep ketuhanannya yang tan keno kinoyo ngopo. Itu kan persis sama dengan laisa kamislihi syai'un. Tidak sama dengan apapun. Tidak setara dengan apapun. Nah, kemudian para wali menyebut sholat harusnya, tapi mereka lebih suka menyebut istilah sembahyang. Nah, nanti di beberapa suluk Sunan Kalijogo, di beberapa babat serat itu menyebutnya sembahyang. Maksudnya sholat. Karena mungkin sembahyang itu lebih familiar bagi orang Jawa. Ya, sembahyang itu kan sebenarnya menyembah hyang. Jadi sembahyang. Cuma ini dipakai dalam rangka untuk lebih familiar. Meskipun isinya sholat. Dan kalau lihat tadi gerakan-gerakan tadi itu lajek dan lain-lain, itu kan rasanya ya mirip saja dengan sholat yang kita lakukan. Jadi lebih mudah masuknya. Kemudian tadi sanggar jadi langgar. Nah, ini juga kan sederhana. Dipakai saja istilah yang sama dengan yang sebelumnya sudah ada. Meskipun nanti belakangan ganti nama jadi musola, terus kemudian ada juga yang jadi masjid. Tapi dulu para wali memasukkan awalnya itu. Termasuk nanti beduk. Beduk itu ada yang bilang itu bagian dari tradisi Kapitayan. Jadi pakai kentongan, pakai beduk. Istilah misalnya poso, puasa. Nah, itu juga sebenarnya kalau Islam kan siam Ramadan. Kalau
puasa kalau bahasa Jawa ya upawoso. Nah, di Jawa jadi puasa. Tumpengan nanti jadi sedekah. Mungkin banyak ceritanya bagaimana para wali itu memanfaatkan budaya kumpul-kumpulnya masyarakat Jawa yang isinya mungkin sebelumnya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, mereka memanfaatkan itu. Kumpul-kumpulnya tetap, tapi isinya kemudian hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi mungkin zikir, mungkin sholawatan, mungkin ngaji. Jadi itu khas gayanya Wali Songo. Jadi makanya Bapak Ibu jangan heran kalau di desa-desa Jawa itu banyak sekali ritual macam-macam yang jenisnya kumpul-kumpul. Yasinan, tahlilan, istighosahan, dan lain sebagainya. Budaya ngumpul-ngumpul ini khas Jawa sebenarnya. Nah, para wali masuk dengan memberi makna-makna nilai-nilai yang coraknya Islam. Nah, selain tumpengan ada juga tadi ya figur-figur dari kapitayan yang itu diberi makna, diberi cerita ulang agar sesuai dengan misi yang dibawa oleh para wali, termasuk Semar, Gareng, Petruk, Bagong, dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana unsur-unsur dari tradisi spiritual lama dipakai oleh para wali untuk menyebarkan nilai-nilai dan makna-makna Islam. Termasuk antara lain dari istilah-istilah ini. Baik, terakhir ini Bapak Ibu. Ada 4 kearifan dari kapitayan yang sampai hari ini rasanya masih hidup. Dia dihidupkan terus oleh masyarakat Jawa. Meskipun Hindu masuk, Islam masuk, Buddha masuk, itu makna ini, model-model kearifan ini tidak ditinggalkan. Meskipun mungkin pakai istilah yang beda-beda. Yang pertama apa? Sangkan paraning dumadi. Jadi sangkan paraning dumadi itu asal-usulnya kehidupan. Ini kalau dalam Islam lebih mirip dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini khas, sangkan paraning dumadi ini khas agama Jawa lama. Bahwa hidup ini tidak iseng, tidak asal saja, tidak santai-santai, tapi kita itu dari mana dan mau kemananya harus jelas. Kita itu awalnya dari ranah ilahiyah spiritual, nanti kembali ke sana lagi. Ini konsep sangkan paraning dumadi. Jadi konsep ini membuat pribadinya orang Jawa itu bukan pribadi yang materialistik. Bukan pribadi yang fokus hanya kesuksesan duniawi. Jadi karena mereka tahu hidup ini ya enggak sekedar sekarang saat ini suksesnya, wong kita itu dari mana dan mau kemana. Dunia ini bukan tujuan, bukan target final. Dunia ini hanya transit sementara. Nah ini konsep sangkan paraning dumadi. Jadi mereka tidak terlalu tergiur kalau itu sekedar kesuksesan-kesuksesan duniawi. Keberhasilan-keberhasilan material. Nah ini khas Jawa. Jadi bagian dari filosofi sangkan paraning dumadi. Kemudian yang kedua, kalau ini Bapak Ibu pasti sering dengar istilah manunggaling kawula Gusti. Jadi bagaimana Tuhan dan hamba yang ilahiyah dan yang manusia, yang ciptaan itu hakikatnya satu. Jadi bahkan nanti di konsepnya Sang Hyang Toyo tadi, segalanya pada akhirnya puncaknya adalah suwung. Suwung itu tidak ada apa-apa. Yang kita kejar mati-matian ya, nanti pada akhirnya kita sadar bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Yang hari ini kita banggakan atau yang hari ini kita tangisi, pada akhirnya nanti kita akan sadar bahwa semuanya hanya kekosongan saja. Bahkan yang paling hakiki Sang Hyang Toyo itu sendiri hakikatnya ya tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan.
Jadi ini konsep-konsep gaya Jawa. Kemudian yang ketiga, konsep kearifan memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono ini hubungannya dengan relasi dengan alam. Sejak lama orang Jawa itu punya kearifan bahwa kita ini bagian dari alam. Kehadiran kita harusnya memperindah alam semesta ini. Memperindah,nya dengan cara apa? Dengan cara moral, akhlak, etik, tata krama, sopan santun. Jadi orang Jawa itu sangat perhatian pada sopan santun, tata krama. Jadi semoga tidak hilang ini yang bagian sopan santun dan tata krama itu. Sehingga kadang-kadang yang tidak terlalu paham menganggapnya wow, orang Jawa itu tidak genuine, tidak apa adanya. Karena mereka memang filosofinya adalah gimana caranya kehadiranku membuat dunia ini tambah indah. Maka kadang-kadang tidak senang luar biasa atau marah luar biasa, ya tampilannya tetap senyum. Jadi tampilannya tetap yang enak dilihat, enak dipandang. Nah ini dasar filosofi memayu hayuning bawono. Jadi yang salah paham kemudian menganggapnya wah orang Jawa itu tidak terus terang. Orang Jawa itu sukanya basa-basi dan lain sebagainya. Padahal mungkin filosofinya ada di situ. Jadi bagaimana kehadiran kita itu tidak jadi variabel masalah, tapi jadi variabel solusi yang memperindah hidup ini. Dan yang keempat, yang sering dianggap sebagai bagian dari kearifan Jawa kuno lewat Kapitayan adalah cokro manggilingan. Cokro manggilingan ini mungkin di banyak sesi Bapak Ibu sudah belajar tentang ini, bahwa hidup itu berputar. Jadi hidup itu tidak statis, dinamis. Jadi susah itu tidak mungkin susah terus, senang juga tidak mungkin senang terus. Roda hidup ini senantiasa berputar. Maka kalau susah ya jangan berlebihan, senang juga jangan berlebihan. Melakukan apapun harus sadar, kalau istilahnya orang Jawa, wolak wali ing urip, wolak wali ing dunya. Bolak baliknya hidup ini. Semuanya serba sementara dan silih berganti. Jadi ini gaya Jawa. Maka dengan 4 filosofi besar ini, makanya tidak heran nantinya apa saja yang datang ke Jawa bisa diterima. Jadi bisa diolah, bisa dikelola. Mereka punya sistem nilai yang luas, terbuka. Jadi sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti, memayu hayuning bawono, juga cokro manggilingan. Jadi ini dasar-dasar kearifan spiritual yang bagi saya sampai hari ini masih hidup. Nanti mungkin sistem kepercayaannya ganti Hindu, ganti Buddha, ada Hindu Buddha, Islam datang, belakangan Kristen juga datang. Nilai-nilai 4 ini rasanya tidak hilang, masih tetap. Meskipun mungkin sebagai sebentuk lembaga keagamaan yang namanya Kapitayan itu ya hari ini mungkin bisa dikatakan sudah tidak ada. Atau mungkin tinggal beberapa faham-faham kelompok-kelompok kecil yang menghidupkan ajaran-ajaran. Baik, saya kira itu Bapak Ibu untuk siang hari ini kita kenalan sebentar dengan satu agama kuno, agama purba Jawa yang biasanya orang menyebutnya agama Kapitayan. Baik, saya kira itu Mas Abu, monggo. Oke, makasih Mas Faiz. Wah, ini banyak banget insight. Saya baru tahu tuh pidato tuh dari pi-nya tuh Kapitayan yang ada tuah tulah, pi dato, pi tutur, pi dana, itu kata-kata yang common kan gitu ya. Jadi orang pidato tuh bukan asal ngomong berarti ya Mas Faiz. Makanya disebut pidato tuh ada tuah dan tulahnya. Oke, menarik ya Ibu dan Bapak, ini Kapitayan tuh belum pernah ya saya pribadi gitu ya belum pernah dijelasin sedetail ini, ya cuman tahu bahwa ini adalah agama kuno dan seterusnya. Tapi
cara ritualnya tadi sama, terus dan seterusnya dan ini hal yang menarik. Oke, Ibu dan Bapak boleh mempersiapkan pertanyaannya kalau ada, karena ini saya akan banyak banget nih notes-nya yang pengen didiskusiin sama Mas Faiz. Jadi silakan mau raise hand boleh, mau lewat chat juga boleh, mau DM juga boleh. Pokoknya bebas ya, kita akan diskusi untuk setelah ini diskusi bebas gitu intinya. Oke Mas Faiz, ini ada hal yang menarik nih. Tadi berbicara tentang ada toyo gitu ya, ada tunggal, ada wenang, ada manik maya gitu. Nah, apakah kalau kita translasikan sama, kan kalau dalam tasawuf itu kan ada drama kosmis gitu ya, begitu ada mau diciptakan ada malaikat, ada setan gitu ya kira-kira. Nah, ini kalau saya ngelihat sih ada Allahnya, ada malaikatnya, ada iblisnya gitulah kira-kira. Nah, apakah ini juga senyawa gitu dengan drama kosmis di mana ketika Adam diciptakan itu ya Tuhan bikin malaikat dulu, ada Adam terus bikin drama iblis gitulah kira-kira. Nah, ini ada relate-nya nggak? Ada benang merahnya nggak gitu? Monggo Mas Faiz. Oke, baik. Ini kalau kita tafsirkan sebenarnya kita maknai, disambung-sambungkan mungkin bisa. Tapi ini sebenarnya tidak sosok. Jadi tidak kok ada gambarnya atau ada patungnya ini loh Sang Hyang Wenang, enggak ada. Jadi ini purely semacam sifatnya Sang Hyang Toyo itu sendiri. Kenapa Sang Hyang Toyo punya sifat ini? Karena dia ingin dikenal kalau pakai bahasa Islamnya. Jadi untuk kita kenali bahwa beliau ini Rohim itu banyak sekali tindakan atau yang dilakukan Allah menunjukkan kerohimannya. Nah, semacam itu. Jadi perbuatan-perbuatannya Sang Hyang Toyo itu kelihatan efeknya. Meskipun Sang Hyang Toyonya tidak kelihatan. Nah, efek itu nanti oleh orang Jawa diberi nama. Kalau itu sifatnya kebaikan itu namanya Sang Hyang Wenang. Kalau ini efeknya keburukan, misalnya ada tsunami dan lain sebagainya, ini adalah Sang Manik Maya. Jadi tidak mempribadi. Jadi ini bukan kok ada sosok. Kalau nanti masuk Hindu ini terus orang bayangannya kayak dewa-dewa, ada sosok dewanya. Tapi di sistem Kapitayan ini justru lebih abstrak. Jadi tidak ada figur yang ada di situ. Ada daya merusak, daya negatif misalnya, tapi tidak ada bayangan bahwa daya merusak negatif ini selevel iblis misalnya. Karena bagi orang Jawa nanti termasuk di Kapitayan ini daya merusak atau negatif ini maknanya tidak selalu negatif atau tidak ada gunanya untuk manusia. Karena mereka meyakini nanti antara yang positif dan negatif ini sifatnya dialektis saja. Jadi karena adanya yang negatif itu nanti akan menguntungkan banyak dalam hidup manusia. Tidak hanya yang positif. Jadi mungkin mudahnya adanya setan itu membuat orang hati-hati, membuat orang tidak sembrono, membuat orang tidak mudah tergoda oleh duniawi dan lain sebagainya. Cara berpikirnya lebih dalam seperti itu tentang yang Sang Hyang Wenang. Jadi kalau kita tafsirkan, ya kita mengilustrasikan begitu bisa. Ini semacam setannya, yang ini semacam malaikatnya. Tapi tidak ada sosoknya, jadi tidak ada figur fisiknya. Kalau kita kan membayangkan malaikat itu ada sosoknya sendiri, setan itu ada sosoknya sendiri. Nah kalau ini di Kapitayan ini semacam daya saja, semacam kekuatan-kekuatan yang ini sebenarnya semuanya manifestasi perbuatannya Tuhan sendiri untuk manusia. Jadi manusia itu tidak hanya diberi yang positif, tapi juga diberi yang negatif untuk pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah ini cara berpikirnya Kapitayan. Oke, terima kasih Mas Faiz, terima kasih. Cuman jadi gini Mas Faiz, ini mungkin pertanyaannya nggak tahu ya. Ini kayak yang, kan kalau kita bicara saya nggak tahu dari timelinenya gitu. Ini bukan, kan sekarang gini Mas Faiz, maaf banget ya, ini agak sensitif, tapi saya jadi pengen diskusi gitu. Banyak orang ngomong gini, Kapitayan kok mirip Islam ya, gitulah kira-kira. Nah, ini tuh yang nyontek siapa, yang genuinnya siapa, yang awalnya siapa gitu. Jangan-jangan Islam yang ngikutin Kapitayan gitu. Nah, kalau dari timeline itu duluan mana sih sebenarnya Mas Faiz? Gimana? Oke. Dari timeline jauh lebih tua Kapitayan. Oke. Iya. Jadi karena saya sebut tadi ya, kalau penelitiannya Pak
Agus Sunyoto itu yang dari Malang, ini kuno, sejak zaman batu, karena peninggalan-peninggalan peralatan-peralatannya itu dari batu. Jadi berarti zaman batu itu kan sekitar Paleolitikum, Mesolitikum itu 50.000 tahun sebelum Masehi. Ini zaman batu. Sementara, nah ini bahkan Islamnya enggak saya ambil Nabi Muhammadnya, saya ambil Nabi Adam. Nabi Adam itu kalau di kitab, misalnya kitabnya Ibnu Katsir itu sekitar 600 sampai 700 6.000 sampai 7.000 tahun sebelum Masehi. Itu Nabi Adam. Jadi kalau ditambah hari ini ya mungkin sekitar 8 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi. Oh, itu menarik. Jawa itu silsilahnya saya bilang tadi nyambung. Bahkan yang mungkin bahasa kita pra-manusia, kalau yang Paleolitik yang sudah Homo sapien, yang masih Pithecanthropus erectus, itu 2 juta, 1 juta tahun sebelum Masehi, jauh lebih tua. Jadi meskipun tidak terdetek gaya hidup seperti apa era mereka ini, orang bisa mendetek yang era zaman batu ini kan cuma dari peninggalan-peninggalan saja. Nah, bias Islam termasuk dari yang saya sampaikan dan di banyak penelitian sangat mungkin saja muncul karena para peneliti yang menulis ulang di serat, di babat dan lain-lain tentang Kapitayan ini kelihatannya memang banyak dari kelompok Muslim. Jadi umat Islam, khususnya tadi para wali awal yang ingin menyebarkan Islam di Jawa. Sehingga mungkin yang diceritakan itu bagian yang memang untuk kepentingan dakwah mereka. Sehingga rasanya kok dekat ya dengan Islam. Makanya tadi di bagian akhir saya sebut ini banyak dipakai oleh para wali. Jadi media-media kepercayaan Kapitayan ini dipakai untuk menjelaskan tentang Islam. Sehingga akhirnya nyampe ke kita ya datanya memang versi yang melalui agama Islam. Rasanya kok dekat ya, memang dibahasakan begitu mungkin para penyampai pertama. Ya aslinya seperti apa memang agak sulit karena naskah tentang keberagamaan Jawa misalnya kita anggap yang paling tua saja kayak Ramayana itu dari sekitar abad 10 Masehi. Arjuna Wiwaha itu Empukan Wow itu masa Erlangga itu 11 Masehi. Jadi yang versi tertulis tentang kepercayaan Jawa itu ya adanya yang asli itu masih sangat era muda sekali, 10 Masehi, 11 Masehi. Ya, tentang Kapitayan ini banyak lewat jalur-jalur serat, babat, spiritual, dan lain sebagainya. Jadi situasinya begitu. Jadi kesannya memang seperti kayak Islam ya. Misalnya orangnya menunduk, karena kita orang Islam menyebutnya wah jangan-jangan itu kayak rukuk lah pokoknya. Nanti berdiri ya kayak orang takbiratul ihram lah itu karena kita ngertinya itu. Jadi kacamatanya kacamata Islam. Nanti ada orang tunduk sujud misalnya ya kita mau banyak kayak sujudnya sholat. Padahal mungkin agama lain juga banyak yang model sujud, model rukuk ya karena frameworknya kita framework Islam rasanya kayak Islam. Jadi positioningnya begitu. Makanya agak menarik yang belakangan orang rame itu ya kalau kita sinkronisasi tahun. Ini Nabi Adam ini apa benar manusia pertama? Ada yang bilang ya Nabi Adam itu nenek moyang bukan fisik tapi nenek moyang spiritual. Jadi bukan nenek moyang fisik. Nah nanti kalau Mas Abu mungkin kapan-kapan ngundang yang ahli-ahli debat tentang evolusi ini. Bagaimana positioningnya sehubungan dengan agama. Ini Adam ini siapa? Tahun berapa? Wong ya kok malaikat bisa protes waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Jangan-jangan memang sudah ada sebelumnya. Yang seperti Adam ini. Oke, Mas Faiz. Makasih. Ini mengkonfirmasi sih. Jadi ya kadang-kadang kan suka asal bunyi gitu ya Mas Faiz dengan ya balik lagi ya ego agama di mana bilang bahwa oh itu agama tua, agama kuno yang seterusnya. Tapi secara esensial saya rasa kalau datangnya dari sumber yang sama ya keluarnya juga outputnya juga ya pasti itu juga cuman beda nama mungkin ya, beda culture dan seterusnya gitu. Tapi ini mind blowing sih Mas Faiz, makasih. Ini asik gitu dan saya rasa banyak orang harus tahu gitu tentang Kapitayan ini menarik gitu. Oke, makasih Mas Faiz.
Mungkin, aduh, saya masih banyak sih pertanyaan, tapi ini udah ada juga pertanyaan. Oke, ini mungkin kita yang raise hand dulu. Ibu Tati, silahkan. Assalamualaikum Bapak Is. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Mas Abu. Ini Bapak Is, saya ingin bertanya, bagaimana keberlangsungan agama Pitayan ini? Apakah termasuk dalam aliran kepercayaan yang ada di Jawa itu? Kemudian tentang Sabdo Palon Noyo Genggong, itu yang nagih janji, apakah itu bisa mungkin relevan terjadi pada masa sekarang, Pak Faiz? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Monggo Mas Faiz. Oke, baik Bu Tati. Jadi Kapitayan ini saya menyebutnya agama ya, meskipun mohon jangan didefinisikan agama dengan teori-teori agama barat lah. Barat itu kan punya teori agama, cirinya agama ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Bagi saya tetap agama lah. Kalau di Indonesia sering dibedakan antara agama dan kepercayaan. Ya sebenarnya ya kepercayaan itu kalau sudah sistemik, ada pola-polanya, bagi saya sejenis agama juga. Nah, tadi saya singgung sedikit, memang model formal Kapitayan dengan segala sistem penyembahan seperti yang saya gambarkan tadi, rasanya sekarang sudah tidak ada. Tapi filosofi-filosofi, ajaran-ajaran, kemudian sisi kebatinan dan makna-makna itu bagi saya masih hidup. Tadi saya singgung sedikit, misalnya tadi kayak di Leiden saja ada aliran Hasoko Jowo. Itu sebenarnya isinya Kapitayan. Nanti ada beberapa aliran kebatinan Jawa yang mencoba menghidupkan lagi kearifan-kearifan Kapitayan. Jadi secara formal sebagai agama yang kelembagaan mungkin sudah tidak kita temukan lagi, tapi ajaran-ajaran kearifan-kearifannya masih banyak kita temui di banyak konsep-konsep kebatinan atau kejawen, di beberapa alirannya. Nah, kemudian Sabdo Palon Noyo Genggong ini sebenarnya sama, cuma ini lebih muda. Ini era Mojopahit geser ke Demak. Jadi ini cerita ketika jatuhnya Mojopahit menjelang berdirinya Demak. Saat itu Raja Kertanegara punya 2 orang penasehat spiritual. Jadi yang satu memang dikenali sebagai Sabdo Palon, yang satu sebagai Noyo Genggong. Cuma ini sebenarnya nama panggilan saja, nama nickname-nya saja. Ada yang bilang ya Sabdo Palon ini manifestasi dari Semar dan lain sebagainya. Tapi ini hakikatnya 2 orang ini penasehat spiritualnya Prabu Kertonegoro, Brawijaya terakhir di Mojopahit. Yang ini setelah ceritanya, kalau di beberapa babat itu, setelah jatuhnya Mojopahit, beliau ini ingin mengungsi, melakukan banyak perjalanan, sampai terakhir mau menyeberang ke Bali, terus dicegat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, di daerah Banyuwangi sebelum nyebrang itu terjadi banyak dialog. Yang intinya terakhir Prabu Brawijaya ini kemudian ceritanya masuk Islam. Sehingga 2 penasehatnya yang Sabdo Palon dan Noyo Genggong ini merasa kecewa dengan masuk Islamnya Prabu Brawijaya ini. Akhirnya mereka meninggalkan Prabu ini dan kemudian mengeluarkan semacam mungkin peringatan bahwa nanti sekitar 500 tahun lagi aku akan kembali lagi. Nah, ini ceritanya Sabdo Palon Noyo Genggong yang beberapa masih percaya bahwa pada saatnya nanti kepercayaan-kepercayaan Jawa, sistem-sistem lama Jawa akan hidup kembali sesuai dengan yang diramalkan disampaikan oleh Sabdo Palon Noyo Genggong tadi. Ini banyak diceritakan di babat-babat Jawa. Jadi ini hubungannya dengan konflik antar kepercayaan sebenarnya. Banyak yang kalau Bapak Ibu membaca babat-babat serat-serat seperti Gatholoco, seperti itu, isinya luar biasa itu. Bagi yang
cara berpikirnya formalistik agama itu mungkin akan menganggap ini pelecehan ini terhadap Islam dan lain sebagainya. Karena saat itu memang banyak muncul kekecewaan ini pasca jatuhnya Mojopahit. Baik, saya kira itu Bu Tati. Oke, terima kasih Mas Faiz. Mantap. Ini ada pertanyaan dari Mas Arga udah kejawab ya. Oke, sip. Dari Pak Iwan Pranoto, apakah ada hubungan antara Kapitayan dan Bhairawa Tantra? Kalau ada konsep cakramanggilingan, apakah agama Kapitayan adalah konsep reinkarnasi? Nah, silakan Mas Faiz. Panjang nih kayaknya. Silakan. Baik. Ini saya jawab singkat saja ya, kapan-kapan diperpanjang. Pak Iwan. Bhairawa Tantra, kemudian reinkarnasi, ini konsep-konsep yang muncul setelah masuknya agama Hindu. Jadi saya bilang tadi kearifan-kearifan Kapitayan itu ya tentu saja sebelum masuknya Hindu mereka belum kenal Bhairawa Tantra, belum kenal reinkarnasi. Hindu masuk, mereka bisa menerima dan langsung klop karena sebelumnya ada wadah konsep-konsep tadi. Cokro-manggilingan, kemudian Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya. Jadi konsep-konsep yang dibawa agama-agama baru tadi mudah sekali klop, bahkan termasuk oleh Islam. Jadi apakah dalam agama Kapitayan sudah dikenal konsep reinkarnasi? Kalau dari sisi eranya pastinya belum. Konsep reinkarnasi banyak dibawa oleh agama Hinduisme, termasuk Tantrisme. Tantrisme ini kan bagian dari Hinduisme atau konsep Bhairawa Tantra. Jadi ini muncul di era-era setelah masuknya pengaruh dari Hindu. Jadi ada hubungannya apa? Ya polanya mungkin mirip kayak dialognya Islam dan Kapitayan tadi. Jadi agama yang masuk memanfaatkan simbol-simbol makna-makna lama untuk memasukkan agama dan sistem kepercayaannya. Jadi karena memang ini gaya kearifan Kapitayan ini kan luas sifatnya. Jadi dia terbuka untuk dimasuki konsep-konsep spiritual apa saja. Karena kebetulan konsep spiritual itu kan sifatnya lebih universal daripada konsep-konsep tentang ibadah fisik formal. Baik, jadi cara kerjanya seperti itu Pak Iwan. Karena ini memang lebih belakangan datangnya Bhairawa Tantra dan reinkarnasi. Yeah. Terima kasih Mas Faiz. Berikutnya dari Ibu Mayang, salam Mas Faiz, izin bertanya, apa perbedaan antara ajaran Kapitayan, kejawen, dan tasawuf, dan apa pula persamaannya? Gitu. Silakan Mas Faiz. Yang pertama persamaannya, tiga-tiganya kuat sekali di olah batin. Jadi sehingga bisa saling mendukung konsep-konsepnya ya antara tasawuf, Kapitayan, dan kejawen. Kalau tasawuf tentu saja olah batin ala Islam. Kalau Kapitayan ya siang hari ini Jawa kuno, Jawa purba. Nah, kejawen ini kadang orang menyebutnya aliran kebatinan, ini sebenarnya mix antara nilai-nilai Jawa lama plus Islam. Jadi ajaran kejawen itu kuatnya di situ. Jadi antara kalau Bapak Ibu ada aliran kebatinan itu biasanya coraknya sangat Islami dan sangat Jawa. Cuma kata-kata Jawa di sini itu Jawa yang tidak sekedar Kapitayan, tapi Jawa yang sudah kenal Hindu, sudah kenal Buddha dan lain sebagainya. Jadi yang nilai-nilainya sudah saling masuk, sudah saling campur, sudah. Cuma bisa jadi satu karena memang geraknya di ranah batin tadi, ranah spiritual. Jadi di level spiritual itu kan lebih mudah saling menyatu, lebih universal. Dunia batin itu lebih sama dibandingkan dunia fisik lahiriah. Makanya baik Kapitayan, kejawen, tasawuf itu bisa saling menguatkan. Oh ternyata benar, oh ternyata sama, cocok, bisa begitu. Jadi ya bedanya kalau Kapitayan dari Jawa kuno ini semacam ajaran genuin dari masyarakat Jawa. Kemudian kalau kejawen ini sebenarnya kebatinan Jawa yang sudah ketemu macam-macam agama. Kalau tasawuf ya yang dari Islam. Jadi bedanya di situ.
Terima kasih Mas Faiz. Intinya lebih ke batin gitu ya Mas Faiz ya. Iya, Konsepnya ke batin gitu. Oke. betul. Ini dari Ibu Endang. Apakah seperti kalau kita mendapatkan kesusahan negatif kemudian disebutkan sebagai prihatin, yang kemudian untuk menghasilkan nikmat atau pahala di kemudiannya sebagai positifnya? Oh, ini mungkin tadi berbicara tentang tulah sama tuah gitu mungkin ya. Silakan Mas Faiz. Ye. Jadi kalau kita sedang negatif itu biasanya hubungannya dengan sang manik moyo tadi, kekuatan tuh yang sifatnya negatif, kita dapat musibah, kita dapat kesulitan. Tapi musibah ini nanti bisa menghasilkan kita tambah kuat, kita tambah sabar, kita tambah pantang menyerah, kita tambah. Nah, ini manfaatnya hal-hal yang negatif. Jadi sementara kita apalagi kalau dapat yang positif ya. Jadi dari negatif bisa jatuhnya ke positif. Kadang-kadang ada yang sebaliknya, orang dapat positif jatuhnya ke negatif. Tapi baik positif maupun negatif ini sebenarnya daya-daya ilahiyah kalau dalam kapitayan yang beroperasi di dunia ini. Justru dunia ini berputar karena ada positif dan negatif. Kalau isinya dunia ini putih semua, tidak ada hitamnya, tidak gerak. Kalau isinya dunia positif semua, tidak ada negatifnya, tidak akan ada transmisi, tidak akan ada gerakan, tidak akan ada dinamika. Justru ada positif, ada negatif, ya ada dosa, ya ada pahala, ya ada ampunan, ya ada ancaman, dan lain sebagainya. Ini dunia jadi dinamis berputar. Jadi itu gambarannya seperti itu. Berarti ya, kalau kita sedang dapat kesusahan, kemudian kita prihatin, ini sumbernya yang negatif tadi, yang dari manik moyo. Tapi kemudian dari situ kita terus jadi sabar, jadi lebih kuat. Nah, ini kita kemudian berada di kutub Sang Hyang Wenang tadi. Kita jadi punya kewenangan, punya kekuatan lebih untuk menghadapi hidup. Itu bisa terjadi karena ada negatif tadi. Jadi itu maksudnya daya ketuhanan yang positif dan negatif. Cara memahaminya begitu, Bu Enda. Terima kasih Mas Faiz. Wah, asiknya. Ini luar biasa sih Mas Faiz. Makasih banyak. Ini harus diulang-ulang lagi nih Kapitayan jadi sesuatu yang ya, jadi kayak yang baru gitu Mas Faiz. Kapitayan kayak barang baru padahal udah paling lama. Dan purba ini. Udah purba, tapi kayak barang baru gitu, jadi gemes gitu. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini dan pertanyaan-pertanyaannya seru gitu. Dan kalau masih ada pertanyaan mungkin boleh, siapa tahu masih ada satu pertanyaan mungkin. Oke, tapi tampaknya udah kapitayan semua sih ini. udah oke gitulah. Oke, terima kasih Mas Faiz. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Faiz. Mas Faiz makasih banyak nih membawa kita ke kapitayan yang esensial gitu, dan ini sangat berharga banget untuk pengetahuan ya, nomor satu gitu. Tapi ini jadi perenungan sih Mas Faiz tentang ya balik lagi ya agama Islam sebagai institusi agama gitu ya. Tetapi kalau tadi bicara bahwa semuanya mengarah kepada kebatinan, ya sebetulnya bukan lagi lihat labeling kapitayan ya agamanya A atau B atau C gitu. Tetapi saya rasa semua sumber ketika kembali kepada sumber itu ya isinya sih tetap sama gitu ya. Mudah-mudahan kita punya kesadaran dan kebijaksanaan untuk tidak melihat kemasannya tapi kepada isinya. So Mas Faiz, seperti biasa ini nggak kerasa udah 12 pertemuan gitu ya. Kalau 1 bulan sekali berarti udah setahun Mas Faiz, kita udah setahunan nih. Nggak kerasa. Dan ulang tahun setahunan kita dahsyat banget gitu sih materinya tentang kapitayan ini. Terima kasih sekali lagi Mas Faiz atas waktunya. Final statement mungkin Mas Faiz untuk episode 12 ini tentang kapitayan. Monggo Mas Faiz. Baik, Bapak Ibu, paling tidak siang hari ini kita dapat wawasan baru bahwa nenek moyang kita bahkan sejak zaman purba, sejak zaman yang mungkin tidak kita bayangkan, ternyata punya spiritualitas yang sangat tinggi, ternyata punya sistem kepercayaan yang begitu rumit, begitu kompleks. Ini menunjukkan bahwa kita bukan, kalau pesannya 17 Agustus itu, kita bukan bangsa kaleng-kaleng. Jadi kita itu bangsa yang luar biasa sejak zaman nenek moyang kita. Makanya yuk kita jangan menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, tidak esensial, tidak perlu. Kita bangun lagi, kita tegakkan lagi
pride kita sebagai bangsa Indonesia yang dulunya punya nenek moyang hebat. Setidaknya siang hari ini kita tahu bahwa ada sistem kepercayaan Kapitayan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin banyak waktu senggang, silahkan dijelajahi. Mungkin tidak hanya Jawa, ada banyak sekali di Nusantara ini sistem-sistem kepercayaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tertarik, paling tidak semoga tidak punah. Jangan sampai nanti generasi kita lupa bahwa kita sejak dulu sudah punya kalau konsep-konsep seluar biasa ini. Yang saya jelaskan tadi mungkin kalau hari ini ketemunya di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab teologi tingkat tinggi yang menjelaskan ketuhanan. Tapi nenek moyang kita sudah menjangkau ke sana. Baik, saya kira itu Bapak Ibu, semoga ada yang bermanfaat kita pelajari siang hari ini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz keren banget. Bangsa bukan kaleng-kalengnya tuh membakar Mas Faiz. Dan penting untuk kita selalu kobarkan gitu. Keren Mas Faiz. Berapa tuh? 50.000 tahun sebelum Masehi. Luar biasa nih. Terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, dengan final statement tadi mengakhiri episode 12 kita. Yang mudah-mudahan kita akan lanjut ke episode 13. Nanti mungkin kita akan diskusi lagi. Dan saya rasa banyak sekali manfaat setelah 12 episode ini kita perdalam gitu ya. Dan nggak tahu sih siang ini super happy gitu dengan ngerti Kapitayan. Tahu Kapitayan tuh jadi sesuatu hal yang wah, another perspektif yang luar biasa. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin.